Rekodnya sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Oke, belum ada. Saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali secara online. Malam hari ini masuk ke pertemuan ketiga. Kita bahas lanjutan yang minggu lalu, di mana minggu ini, malam hari ini kita bahas tentang komponen aktif pada rangkaian elektronika. Nah, bentar ada yang masuk. Oke. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek. Oke, selanjutnya ini slide berikutnya tentang bobot penilaian dan juga tentang kontrak perkuliahan. Kelewat. Nah, di sini saya mau menginformasikan di mana saya sudah dapat praktisi ataupun narasumber yang mau kita ajak untuk seminar di mata kuliah sistem otomasi. Namanya Imam Sodikin, itu kakak kelas kalian di angkatan 2020. Kemudian saya ingin menanyakan di kelas ini apakah bersedia untuk menjadi koordinator seminar. Nah, nanti diinfokan ke saya jika bersedia. Ya, nanti saya kasih nomornya Imam Sodikin. Oke. Selanjutnya ini tentang bahan materi untuk malam hari ini. Bila mana nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mau menjelaskan, monggo langsung aja tanyakan. Atau suara saya kurang jelas, nanti interrupt aja. Ya. Oke, kita bahas malam ini tentang lanjutan dari minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita bahas tentang komponen pasif, dan minggu malam hari ini kita bahas tentang komponen aktif. Di mana komponen aktif itu merupakan komponen elektronika di mana bisa bekerja jika mana ada arus listrik ataupun tegangan yang mengalir ke komponen tersebut. Sehingga nanti komponen aktif ini bisa bekerja semestinya, baik itu arus listrik ataupun tegangan AC ataupun DC. Nah, kalau tidak ada arus listrik, maka komponen aktif ini tidak bisa bekerja. Nah, untuk komponen aktif malam hari ini kita bahas 3 komponen, yaitu dioda, transistor, dan juga tiristor. Di mana semua komponen aktif itu biasanya mempunyai bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, ataupun metal oxide, di mana mempunyai muatan elektron, baik itu positif ataupun negatif. Oke. Nah, kita bahas yang pertama mulai dari dioda. Nah, ini gambar komponen dioda yang ada di pasaran berupa komponen warna hitam dan ada label putih di salah satu sisinya. Nah, label putih ini untuk menandakan pembatas ataupun output dari si komponen dioda. Karena dioda ini inputannya berupa anoda atau kutub positif dan outputannya berupa katoda atau kutub negatif. Oke. Dan dioda ini merupakan salah satu komponen aktif di mana mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah. Karena ada satu dioda, maka ke satu arah. Nanti kalau ada dua, bisa dua arah, ataupun 3 dan 4. Nah, bisa half wave ataupun full wave. Nah, maksudnya half wave itu setengah setengah gelombang sinusoidal ataupun full wave full satu gelombang sinusoidal. Karena nantinya si dioda ini berfungsi sebagai rectifier atau penyarah. Jadi akan mengubah tuh sinyal AC menjadi DC. Nah, untuk yang AC itu hati-hati, jangan disitu, jangan dipegang. Tapi kalau udah DC, nah itu aman. Nah, makanya yang AC itu biasanya ada yang half wave, setengah gelombang sinusoidal ataupun full wave. Nah, itu gelombang penuh dari sinusoidal. Oke, nah si dioda ini mempunyai teknologi di mana akan menghantarkan arus listrik jika terhubung dalam satu rangkaian di mana
nilai anoda atau positifnya akan menghubungkan ke katoda, outputannya berupa negatif. Nah, namun jika terbalik, maka akan sebaliknya, yaitu menghambat ataupun tidak akan mengalirkan arus listrik. Oke, nah ketika dia menghantarkan maka disebut sebagai forward bias. Nah, ketika dia menghambat atau tidak menghantarkan arus listrik, kita sebut sebagai reverse bias. Nah, dioda ini makanya sebutnya sebagai penyearah atau rectifier, di mana biasanya terdapat komponen ini di catu daya, power supply, adaptor, charger, dan sebagainya. Oke. Nah, ini bentukan dari komponen dioda, di mana ada muatan elektron positif dan juga ada muatan elektron negatif. Nah, yang komponen dioda ini komponen aktif, di mana terdiri dari bahan semikonduktor yaitu silikon atau bahasa kimianya Si, dan juga germanium, bahasa kimianya Ge, di mana mempunyai dua elektroda yaitu anoda sebagai positif dan katoda sebagai negatif. Nah, dia mempunyai teknologi di mana pertemuan positif ke negatif maka akan mengalirkan arus dari sisi tipe P menuju ke sisi tipe N. Nah, namun kalau dibalik maka akan menghambat ataupun tidak mengalirkan arus listrik. Nah, ini ada gambar dari, kalau kita lihat dari dalamannya, ada kutub positif dan kutub negatif, di mana dipisahkan oleh depletion layer, di mana nantinya gambarnya berupa arah panah yang maju, di mana pembatasnya itu berupa label warna putih untuk indikator ataupun untuk mengetahui bahwa itu outputannya, dan kalau outputan berarti berupa katoda atau minus atau muatan negatifnya. Oke. Nah, ini gambar rangkaian ataupun komponen dioda jika dipasangkan ke dalam suatu rangkaian elektronik. Oke. Nah, di mana dioda akan berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ataupun forward bias jika dipasangkan ketika di dalam suatu rangkaian elektronik ada power supply. Nah, positifnya akan menuju ke inputan dioda berupa anoda positif, dan outputannya negatif berupa katoda akan terhubung ke lampu, dan lampu juga akan terhubung ke negatifnya si power supply. Nah, disinilah nanti akan terjadinya closed loop. Nah, di sini nanti akan dialirkan arus listrik atau rangkaian tertutup. Nanti kita akan pelajari juga apa itu closed loop. Oke, ini ada yang masuk. Nah, minggu depan kita akan bahas namanya mekatronika, yaitu mekanik dan elektronik. Nah, nanti kita bahas juga tentang closed loop, open loop, seperti itu. Dan ini disebut sebagai forward bias. Nah, namun jika dioda pemasangannya dibalik, nah dari power supply itu yang positifnya menuju ke negatif berupa katoda, dan yang anodanya akan menuju ke lampu, lampunya akan terhubung ke minus dari power supply. Nah, ini nggak bakalan hidup lampunya karena nantinya arusnya tidak akan dialirkan. Nah, inilah disebut sebagai forward bias. Oke. Nah, dioda sendiri kalau secara umum itu ada dua tipe jenis di dalam satu rangkaian elektronik, di mana dioda bisa berfungsi sebagai rectifier atau penyarah, dan yang berikutnya dioda sebagai pembatas tegangan ataupun penurun tegangan. Nah, di sini dioda sebagai penyarah ataupun rectifier, di mana nanti akan merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Oke. Nah, dioda ini nanti kalau misalkan satu dioda berarti penyarah ke satu taraf tegangan. Ada yang dua, bisa tiga ataupun bisa empat. Nah, disinilah fungsinya untuk sebagai rectifier atau penyarah tegangan AC ke DC. Selain itu, dioda juga bisa untuk pemotong level tegangan atau cut off tegangan atau penurun tegangan, atau juga sebagai safety
untuk pengaman rangkaian elektronik. Jika terjadinya hubung singkat ataupun ada korsleting, nah yang kena duluan itu diodanya. Nah, nanti kalau diodanya kena, kemungkinan biasanya terbakar. Nah, itu miripnya seperti fuse sikring. Nah, itu nanti akan ada yang rusak. Nah, namun arus listriknya tidak akan dialirkan ke komponen elektronik. Jadi komponen elektroniknya bakal aman. Seperti itu. Nah, ini dari dioda. Berikutnya ada yang namanya dioda Zener. Nah, ini salah satu dioda khusus di mana bentuknya biasa lebih kecil atau lebih ke coklat-coklatan dibanding dioda yang biasanya warna hitam label putih. Nah, dioda Zener warnanya ke coklat-coklatan dan ada label hitam di salah satu sisinya. Nah, label hitam ini menandakan outputnya berupa katoda. Nah, ini juga sama. Nah, ada anoda positif untuk inputan dan katoda untuk negatif sebagai outputan. Dan lambangnya sedikit berbeda untuk pembatasnya. Untuk pembatasnya sendiri berupa simbol Z. Nah, karena bentuknya ini dioda Zener. Nah, dioda Zener ini dioda khusus yang mana bisa digunakan untuk reverse bias ataupun forward bias. Nah, keunggulannya dioda ini bisa memotong tegangan inputan atau disebut sebagai breakdown voltage. Misalkan dikasih inputan 24 volt nih, kemudian dipasang dioda Zener. Nah, dioda Zener sendiri mempunyai nilai value di mana nilai value-nya nanti dipotong menjadi 12 volt. Ada yang 8, ada yang 5 volt, tergantung nanti komponen si dioda Zener tersebut. Nah, ini disebut sebagai breakdown voltage. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang dioda sebelum saya lanjutkan ke transistor? Ada yang masuk? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Kalau misal tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya salah satu komponen aktif berikutnya yaitu transistor. Ntar ada yang masuk. Nah, ini bentukan transistor di pasaran umumnya di mana headernya berupa warna hitam dan mempunyai 3 kaki. Selalu 3 kaki. Di mana kakinya menunjukkan C itu kolektor, B base atau basis, E itu emitter. Nah, SMD juga sama 3 kaki, namun lebih kecil lagi. Oke. Nah, transistor ini dia merupakan salah satu komponen aktif di mana berfungsi bisa sebagai penguat atau amplifier. Nah, juga sebagai saklar atau switching atau juga untuk stabilizer atau untuk penstabil tegangan. Nah, biasanya sehari-hari transistor ini digunakan dua doang sebagai amplifier ataupun sebagai si switching, saklar. Karena si transistor itu sendiri ini terbuat dari bahan semikonduktor gallium arsenide, silikon ataupun germanium yang merupakan elektroda aktifnya. Nah, di sini kita bahas fungsinya si transistor. Pertama untuk penguat atau amplifier, di mana nantinya dia akan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Nah, contohnya biasanya di pengeras suara, mikrofon, ataupun semua instrumen audio video. Nah, itu bisa menggunakan transistor. Kemudian ketika kita ingin men-setting si transistor ini di dalam penguat atau amplifier, nah ini bisa ada 3 settingan. Ada yang common collector, ada yang common emitter, ada yang juga common basis. Di mana yang common emitter, common collector ataupun common basis itu salah satunya di shortkan atau di groundkan. Ntar ada yang masuk. Oke. Nah, contohnya yang common emitter berarti emitter yang di groundkan nanti bisa di switch lewat basis dan juga kolektor.
Begitupun untuk yang lainnya. Nah, fungsi yang kedua, si transistor ini sebagai saklar atau switching, di mana konsepnya mirip seperti keran. Nah, keran berarti ada air yang masuk, kemudian ada katup membuka dan menutup, dan juga nanti kalau dibuka airnya akan mengalir. Kalau ditutup airnya tidak bisa mengalir. Nah, di sini air yang masuk itu disebut sebagai kolektor, kemudian katup membuka dan menutupnya itu basisnya, dan outputnya berupa emitter. Cara simpelnya seperti itu, nanti bisa di trap dari basisnya untuk membuka dan menutup. Nah, biasanya kalau di rangkaian elektronik ini otomatis bisa menggunakan timer ataupun bisa menggunakan inputan atau lewat dari sensor. Nah, selain itu si transistor ini mempunyai plus minus kelebihan dan juga kekurangannya. Karena bentuknya kecil dibandingkan relay ataupun MCB ataupun saklar switching yang lainnya. Nah, di sini mempunyai kelebihan jika kita switching on to off ataupun off to on, dia tidak akan menimbulkan percikan api. Kemudian karena bentuknya kecil, maka lebih ringkas, lebih ekonomis, lebih ergonomis. Nah, seperti itu. Namun, ada kekurangannya. Kekurangannya komponen transistor ini seringkali aus. Kalau misalkan keseringan untuk mengkontak on to off ataupun off to on. Nah, ketika aus terjadi, maka defaultnya si transistor ini akan off, yaitu normally open. Jadi arus tidak bisa mengalir ke rangkaian elektronik. Jadi kalau kita cek tiba-tiba mati. Nah, padahal itu dihandle oleh si transistornya yang aus. Seperti itu. Kemudian selain itu juga bisa berfungsi untuk pengatur stabilitas komponen atau stabilizer, ataupun untuk penahan arus ataupun perata arus, ataupun untuk membangkitkan frekuensi rendah dan tinggi. Contohnya di LPF dan HPF. LPF itu low pass filter, HPF high pass filter. Oke, seperti itu. Itu untuk yang transistor. Ada yang mau ditanyakan transistor sebelum saya lanjutkan ke komponen elektronika yang aktif yang ketiga yaitu tiristor. Oke, tidak ada. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, komponen ketiga ini yang bernama tiristor. Tiristor ini lebih besar dibandingkan transistor, namun bentukannya lebih kecil dibandingkan relay ataupun MCB ataupun saklar yang lainnya. Nah, si tiristor ini akan aktif bila mana ada arus listrik yang mengalir ke dalamnya. Nah, ini tiristor, kenapa sebut tiristor? Karena berawal dari bahasa Yunani artinya pintu. Tapi orang elektro biasa sebutnya sebagai terminal gate atau gerbang. Jadi berfungsi nanti sebagai layaknya pintu. Jika pintunya terbuka, maka akan mengantarkan arus listrik. Namun jika pintunya tertutup, maka akan memutuskan arus listrik. Seperti itu. Nah, di sini nanti si tristor ini hanya berfungsi sebagai switch ataupun saklar, tidak lebih dari itu. Oke. Nah, si tristor ini bentukannya itu memodifikasi dari komponen dioda. Nah, dioda sendiri ada positif ada negatif. Namun untuk tristor double dioda. Ada positif, positif, dan negatif. Di mana positif yang kedua itu sebagai terminal gate-nya. Nanti untuk membuka dan menutup. Oke. Nah, di sini juga ada elektron untuk positif dan negatif sehingga inputannya berupa anoda positif, outputannya berupa katoda negatif. Dan juga ada terminal gate-nya atau katupnya untuk membuka dan menutup. Nah, makanya di pasaran itu seringkali itu kaki-kakinya ada yang 2, ada yang 3, ada juga yang 4 kaki terminal untuk tiristor. Nah, si tiristor ini biasanya di mana digunakan? Salah satunya contohnya di timer, nah, atau juga di osilator, atau di pengendali daya, ataupun di motor listrik, baik itu AC ataupun DC. Nah, di sini nanti
Thyristor sama seperti dioda, bentukannya berupa arah garis panah, kemudian ada pembatasnya. Nah, pembatasnya ini biasanya ada tanda lurus ke bawah itu sebagai tanda gate-nya atau gerbangnya. Nah, di mana nanti bagian puncak dari si katoda ini nanti sebagai lambang dari anoda. Dan nanti dia mempunyai garis yang sejajar. Nah, itu yang disebut sebagai gerbang gate ataupun terminal gate-nya. Oke. Nah, si thyristor sendiri berfungsi hanya sebagai saklar ataupun switch ataupun pintu atau gerbang. Nah, di mana nanti bisa memutus ataupun menyambungkan arus listrik pada suatu rangkaian. Nah, selain itu, si thyristor ini juga mempunyai fungsi layaknya seperti dioda. Bisa digunakan sebagai penyarah, atau untuk mengubah daya, atau juga untuk merobot. Nah, biasanya untuk memanipulasi pergerakan robot berputar, kemudian merubah posisi dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk mengontrol frekuensi dan kecepatan, ataupun bisa kita hubungkan untuk sensor untuk inputan, di mana dihubungkan dengan mengontrol suhu ataupun temperatur ataupun cahaya dan sebagainya. Nah, biasanya alat ini kalau di semester yang lalu yang di IoT itu bisa digunakan sebagai inputan. Kemudian cara kerja thyristor sendiri ini tidak jauh berbeda seperti layaknya saklar, di mana nantinya akan menghantarkan ataupun memutuskan arus listrik ke rangkaian elektronik. Nah, di mana dia bekerjanya harus ada arus listrik terlebih dahulu yang mengalir ke terminal gate-nya. Nanti dari terminal gate itu sendiri baru bisa kita kontrol untuk on ataupun off. Default dia akan on, itu normally close akan mengalirkan arus listrik. Baru setelah itu bisa kita kontrol untuk mematikannya off. Nah, dimana ketika kita mematikan off-nya, si thyristor masih keadaan hidup. Nah, sampai nanti posisinya bisa kita on-kan kembali, tergantung nanti sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke, itu untuk malam hari ini selesai. Dan ini ada tugasnya. Tugas untuk pertama buat video untuk pertemuan ketiga ini di mana pembahasannya tentang komponen aktif pada elektronik. Nah, itu bisa kalian buat, kemudian kalian publish di media sosial kalian. Nanti linknya copy dan pastekan di Word untuk nomor 1. Oke. Dan untuk nomor 2 perlu di disclaimer jika project automationnya ada berhubungan tentang rangkaian elektronik, khususnya kalau menggunakan IoT ataupun komponen elektronik yang lain. Nah, nanti dibuat rangkaian elektroniknya baik itu yang aktif ataupun pasif. Namun, jika project automationnya berupa RPA atau bikin UiPath atau bikin IT automation, nah itu nggak perlu dibuat nomor 2. Atau bikin mekanismenya aja untuk project automation-nya juga nggak perlu untuk diisi nomor 2. Oke, monggo silakan kalau ada mau ditanyakan, bisa di luar jam kuliah bisa tanyakan Japri ataupun email ke saya ataupun lewat WA group. Nah, jangan lupa untuk absen, reload. Nah, untuk absen bisa klik online di e-kampus atau bisa isi kolom komentar ataupun bisa klik absen yang ada di e-kampus untuk pertemuan yang berlangsung. Nah, contohnya kalau klik online nanti otomatis akan saya buatkan online dianggap hadir. Oke, dengan syarat klik online di e-kampus bukan link yang lain. Oke. Nah, atau bisa juga diisi kolom komentarnya di sini atau bisa klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Oke. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya
Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih lama tapi jangan sampai lupa. Oke. Dan perlu diketahui untuk minggu depan pertemuan keempat harusnya offline atau tatap muka. Saya minta maaf, saya belum bisa ke kampus. Masih fisioterapi, masih belajar jalan normal. Jadi nanti minggu depan kita masih online. Nanti kalau saya sudah sembuh, udah bisa jalan keluar, jalan normal, nanti kita bisa tetap buka di kelas. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam. Nanti rekamannya akan saya share di kampus di pertemuan yang ketiga. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, monggo tanyakan ya. Kalau ada kesulitan, tanyakan ya. Baik, Pak. Bismillah. Tidak ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Cukup. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, bisa tanyakan ke saya ya. Bisa japri ataupun di grup ataupun lewat email. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan masih online. Mohon maaf saya belum bisa ke kampus, belum bisa offline, belum bisa tatap muka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.